kemungkinan di luar bayangan dari Tommy Soeharto. Karena di beberapa kali kepemimpinan dari presiden sebelum Joko Widodo, ya selalu lolos lah. Mulai dari Presiden Habibie, lolos. Presiden Abdurrahman Wahid, lolos. Presiden Ibu Megawati, lolos. Ya kemungkinan beberapa dari presiden tersebut cuma memimpin ya tidak genap dalam 5 tahun. Tetapi dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu 10 tahun kepemimpinan, tetapi juga lolos. Kemungkinan Tommy Soeharto ketika Presiden Joko Widodo menjabat pasti terkejut lah. Yaitu mulai tahun 2018 yang lalu, penyitaan aset-aset khususnya dari Trust Soeharto disita oleh negara. Yang pertama, saya masih ingat tahun 2018 ya, Gedung Granadi, Villa Megamendung, dan bahkan rekening dari Tommy Soeharto yang nilainya 1,2 triliun diblokir oleh Sri Mulyani. Belum lagi dari Taman Mini Indonesia Indah sekarang ini juga diambil alih oleh Presiden Joko Widodo, yaitu beralih ke negara. Dan juga Satgas BLBI sekarang ini tengah memburu aset-aset Tommy Soeharto yang katanya sih menunggak hutang kepada Bank Indonesia. Yaitu sekarang ini Satgas BLBI telah menyita aset-aset Tommy Soeharto, di mana aset berupa tanah yang pada waktu kemarin juga sudah disita oleh pemerintah. Bayangkan, secara terus-menerus pemerintah mengobok-ngobok dan akan mengambil hak-hak untuk negara. Keren kan? Di luar bayangan kemungkinan Presiden Joko Widodo yang kurus seperti itu tetapi berani melakukan hal yang di luar dugaan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waduh, aset milik Tommy Soeharto langsung dilelang oleh Sri Mulyani. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa akan segera melakukan lelang terhadap aset sitaan milik Utomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang dirampas negara akibat tersangkut kasus hutang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kepastian tersebut disampaikan Ketua Harian Satgas BLBI Reonal Silaban dalam keterangannya hari ini. Menurut Reonal, aset yang dirampas dari bungsu mantan Presiden Soeharto itu terkait dengan proyek mobil nasional atas nama PT Timor Putra Nasional PTN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses kepengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka lelang, tutur Reonal yang juga menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada Jumat 5 November. Adapun deretan aset yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tanah seluas 530.000 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 4 Kamojing atau nama PT Kia Timor Motor. Tanah seluas 98.000 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT Kia Timor Motor. Tanah seluas 100.000 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT Kia Timor Motor. Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses kepengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka lelang tutur Reonal yang juga menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada Jumat 5 November. Untuk diketahui, Tommy Soeharto masuk ke dalam pusaran kasus BLBI karena melakukan penarikan dana kredit terhadap sejumlah bank yang menerima kucuran bailout bank sentral di dekade 90-an lalu. Karena bank-bank ini tidak bisa mengembalikan dana sesuai dengan yang dijanjikan, maka negara lantas memburu pihak-pihak yang menerima aliran uang tersebut hingga ke debitur nasabah. Tercatat, uang yang mesti dipenuhi oleh Tommy Soeharto lebih dari 2,61 triliun. Asal tahu saja, total kerugian negara yang mesti ditanggung dalam perkara BLBI dilaporkan mencapai 110 triliun. Kini, Satgas BLBI tengah berupaya keras untuk mengejar para pengemplang dana Bank Indonesia itu untuk dikembalikan kepada negara.
Diketahui sebelumnya, pemerintah sudah memanggil para obligor dan debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia yang digulirkan tahun 97 hingga 98 silam. Boleh dibilang, pemanggilan kepada para debitur dan obligor itu susah-susah gampang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, beberapa obligor memang memperlihatkan niat baik, namun beberapa lainnya justru sebaliknya. Dia bilang, Satgas sampai harus memanggil 3 kali sebelum mereka bersedia datang. Saya pahami sekarang, ada beberapa obligor atau debitur yang sedang dipanggil, ada yang langsung datang, ada yang dibutuhkan sampai 3 kali panggilan, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pengamanan aset tanah dan bangunan BLBI pada Jumat 27 Agustus 2021 yang lalu. Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia ini menyebut, Satgas sudah menyiapkan beberapa cara agar para debitur dan obligor mau menghadap pemerintah. Salah satu caranya yang dilakukan adalah mengumumkan nama obligor atau debitur yang enggan datang tersebut kepada publik. Dengan kata lain, pemanggilan ketiga dilakukan melalui surat kabar. Jika pemanggilan pertama dan kedua lewat surat resmi tidak berhasil, kita selama ini memanggil 2 kali secara personal. Artinya, kita tidak mempublikasikan karena seperti yang tadi disampaikan, kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sudah dipanggil 1 tidak ada respon, 2 kali tidak ada respon, maka memang kami mengumumkan ke publik, ujar Sri Mulyani. Teranyar, Satgas BLBI memanggil Pangeran Cendana alias putra bungsu Presiden Soeharto Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melalui koran. Pemanggilan Tommy merupakan yang ketiga kalinya setelah dalam 2 pemanggilan sebelumnya dia mangkir. Namun kemarin, pada Kamis 26 Agustus 2021, Tommy diwakili oleh kuasa hukumnya. Akan dilakukan langkah selanjutnya. Yang penting adalah mendapat kembali hak tagih pemerintah atas BLBI yang diberikan lebih dari 22 tahun yang lalu, pungkas Sri Mulyani. Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran hutang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai 110 triliun. Untuk menagih hutang tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Satgas BLBI yang pembentukannya ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. Satgas diberikan tugas untuk mengejar para debitur hingga ke luar negeri sampai tahun 2023. Per hari ini, pemerintah mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di 4 tempat berbeda, yakni di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Tercatat, negara menyita 49 bidang tanah ex-BLBI dengan luasan mencapai 5,29 juta meter persegi. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lipo Karawaci milik ex-Bank Lipo Grup dan debiturnya dengan luasan sekitar 25 hektar. Diketahui juga pada tahun lalu, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PT Timur Putra Nasional milik Tommy Soeharto kedua kalinya terkait dengan perkara pemblokiran uang 1,2 triliun di Bank Mandiri. Keterangan di situs Sekretaris Kabinet menyatakan penolakan PK kedua itu diputus MA terhadap putusan PK perkara 118 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim yang memutus itu adalah Sunarto, Panji Wadogdo, dan Sraifuddin. Kepala Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kemenq Tio Serepina Siahaan menyambut baik keputusan tersebut. Dia menuturkan, kemenangan ini sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang kritis. Kemudian yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas, kata Tio pada Jumat 3 Agustus pada tahun 2018 yang lalu. Dengan putusan tersebut, kata Tio, kemenangan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana sebesar 1,2 triliun pun dikukuhkan. Selain itu, putusan MA tersebut menjadikan Menteri Keuangan sebagai pemegang hak tagih atas seluruh hutang PT TPN kepada pemerintah. Dengan demikian, PT TPN tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai hutang PT TPN, terang Tio. Diketahui perusahaan tersebut dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Presiden Soeharto. Sebelum krisis moneter pada 98, PT TPN bekerja sama dengan Kia dari Korea Selatan untuk mengerjakan mobil nasional di Indonesia.
Perkara itu sendiri melibatkan PT TPN sebagai pemohon PK. Kedua dengan pihak lainnya adalah PT Bank Mandiri Tbk. Kementerian Keuangan sendiri menjadi pihak termohon dalam kasus yang dimulai sejak 2006 yang lalu.